Sama macam makan pakai sendok. Kok makan kita pakai tangan nih kan? Waktu undangan ke Rohil, bapak-bapak ini pakai tangan. Saya nengok jamaah nih, bapak ini pakai tangan, bapak ini pakai sendok. Kau kenapa tak pakai sendok? Kata dia, aku sejak kecil sampai sekarang tangan aku ini untuk aku aja lah. Sendok kau tuh aku tak tahu, tak mulut-mulut saya udah sini. Perlu ada beberapa alasan. Ternyata wudhu itu membuat fresh, badan kita ini bersih. Lalu kemudian ketika kita tegak lama, ruku, membungkuk, kaki, urat kaki menegang, karena lutut tak boleh ditekuk. Ketika sujud, jantung di atas, otak di bawah, mengalir oksigen dari jantung nih. Selama ini mendaki dia naik ke atas, apalagi darah kental karena kolesterol, karena lemak, karena gula. Ketika membungkuk, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, dengan khusyuknya apalagi tahajud malam. Ketika sedang menghadap ke kanan ke kiri, leher, tulang-tulang, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Belum lagi kekhusyukan hati, mulut mengucap, telinga mendengar apa yang diucapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Hati khusyuk kepada Allah yang menciptakan, yang memuliakan, yang menghidupkan, yang mematikan. Istirahat pikiran sejenak dari kehebohan dunia ini, menghadap Allah Subhanahu wa taala. Sehat zahir, sehat batin. Tak bisa kita zaman sekarang salat. Untuk apa salat? Salat aja pokoknya salat, nanti masuk neraka. Jadi antum dengan ambil fakultas psikologi, ambil fakultas kedokteran, itu semua adalah membantu dakwah. Jadi polisi bantu dakwah, jadi tentara membantu dakwah, jadi badan intelijen negara membantu dakwah. Yang jurusan tafsir di Fakultas Usuluddin belum tentu masuk surga lebih dulu daripada yang spesialis jin kandungan. Nah, makanya saya selalu menasihati anak bapak ibu, silakan belajar agama, tapi nanti setelah itu pas kuliah, kau mau jadi apa? Tanya dia bagus-bagus. Kau kemana hobi? Aku hobinya membela orang teraniaya. Fakultas hukum, nanti kau jadi pengacara, lawyer. Kau, aku suka rumah sakit. Kau jadi dokter, tolong dakwah, buat khitan gratis. Semalam khitan gratis 62 orang. Tahun lalu 30. Desember tahun depan nanti gratis lagi. Sehingga anak-anak di jalan Kamboja ini tak ada alasan tak bersunat. Laki yang gatal-gatal daftarkan lagi. Fa'tumihu, laksanakan mastata'tum, sesuai dengan kemampuan kamu. Sesuai dengan kemampuan kamu ini jangan diartikan, kalau gitu sesuai kemampuan saya aja lah. Kau kenapa sholat kau cuma maghrib aja? Sesuai kemampuan. Kan itu maksudnya. Maksudnya adalah kalau mampunya berdiri, sholatnya diri. Tak sanggup berdiri, sholatnya duduk. Tak sanggup duduk, sholatnya berbaring, miring menghadap kiblat. Tak sanggup miring, terlentang pakai isyarat mata. Itu maksudnya. Bukan berarti kalau tak berdiri tak sah. Muttafaqun alaih. Hadis ini ada dalam Sahih Al-Bukhari, ada dalam Sahih Muslim. Kita lanjutkan. 157. An Abi Najih. Nama kunyahnya Abi Najih. Nama dia Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu. Dia berkata, wa'azana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad SAW memberi kami nasihat. Wa'aza ya'izu mau'izah. Masdarnya mau'izah, fiilnya wa'aza. Mau'izatan maf'ul mutlaq. Balighatan sifat mausuf. Nabi menyampaikan nasihat yang baligh.
Baligh sampai. Baligh nasihat yang sangat sampai ke hati, menyentuh. Wajilat min hal qulub, wajilat bergetar, qulub hati, bergetar hati. Kau waktu Ustaz itu ceramah bergetar hati kau. Bergetar Pak Ustaz. Kenapa bergetar? Aku duduk dekat sound system. Wajilat minhul qulub, bergetar hati. Antum kalau disebut nama orang semua bergetar atau hanya beberapa nama aja? Kalau antum dipakai alat detektor getar, pas disebut nama Syanu datar aja, pas disebut nama Syanu ternyata pas ditanya nama siapa tadi yang bergetar tuh? 3. Nama emaknya, nama adiknya, nama bininya. Tapi ada orang asal sebut nama perempuan bergetar, bergetar. Ini playboy cap tupai. Kita kalau tak ada hubungan biasanya, tapi kalau disebut nama orang yang ada hubungan tak normal. Wajilat. Kalau hati Qais bergetar setiap disebut nama Laila, bagaimana dengan yang menciptakan Laila? Wajilat min hal qulub, bergetar hati, ada getarannya. Wa dharafat min hal uyun, menggenang air mata mendengar nasihat Nabi SAW. Fakulna, kami pun bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ya Rasulullah. Ini saya dengar ada orang nyanyi, ya Rasulullah, salamun alaik. Pula ya Rasulullah. Asalnya Rasulullah. Kalau masuk ya berubah ya Rasulullah. Namanya munada. Ya itu harfun nida. Asalnya dhammah Rasulullah. Kalau masuk inna berubah jadi Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadan. Asalnya Muhammadun. Masuk inna. Tansibul isma wa tarfa'ul khabar. Fungsi inna menasabkan isim, merafa'kan khabar. Ya Rasulullah, Rasulullah mudhaf, Allah mudhaf ilaih. Kalau masuk ya berubah jadi baris atas. Ya Rasulullah, ya Habiballah, ya Nabi Allah. Itu namanya ilmu nahwu. Kalau salah ngaku aja salah. Ini pas salah ditegur orang. Pak, tadi Bapak salah. Yang betulnya Rasulullah. Allah Maha tahu. Pakai bahasa aku Allah mengerti. Allah ngerti Pak. Tapi akhirnya kami ngerti Bapak bodoh kali. Emang boleh sebodoh ini? Bodoh kok bangga. Memang ada orang gitu Pak Ustaz? Ada, saya dikasih tahu. Ustaz di tempat kami mengatakan tidak boleh Rasulullah itu berubah jadi Rasulah. Tak boleh jadi Rasuli. Pokoknya Rasulu. Sampai murid-muridnya pun azan, asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Loh, kok begitu? Gitu kata dia Pak Ustaz. Ustaz ini sesat, tapi ada yang lebih sesat lagi. Siapa Ustaz? Kalian. Kok bisa pula kalian ikut dia? Itulah pentingnya mengaji. Ka'annaha mau'izatu muwaddi'. Seakan-akan nasihat mau'izah ini mau'izatu muwaddi'. Nasihat orang muwaddi' yang mau pergi jauh. Wadda'a yuwaddi'u tawdi' muwaddi'. Tawab terakhir itu namanya tawab wada, muwaddi', orang yang mau pergi jauh. Ya Rasulullah, kenapa nasihat kau ini seperti orang mau pergi? Maka kata sahabat, fa'ausina, berikanlah kami wasiat, berilah kami pesan ya Rasulullah.
Kata Nabi, qala, Nabi berkata, usikum, aku nasihatkan kamu, aku wasiatkan kepada kamu, bitaqwa, takutlah kepada. Ustaz, kasih saya wasiat Ustaz, takutlah kau kepada Allah. Yang kedua, wasam'i, dengar baik-baik, watta'ah, taat, dengar taat. Sami'na wa ta'ana, jangan sami'na wa asaina, dengar taat. Wa in ta'ammara alaikum, walaupun pemimpin kamu itu abadun, seorang budak Habasyiyun, Afrika berkulit hitam. Orang Afrika itu biasa dipanggil Habasyi, dinisbatkan kepada Habasyah. Habasyah itu adalah Ethiopia. Orang mana tuh? Orang Habasyi, orang Ethiopia. Walaupun pemimpin kau itu budak hitam. Pernahkah orang hitam jadi pemimpin? Nah, Bilal bin Rabah jadi pemimpin ketika Nabi pergi perang. Kau Bilal menjadi pemimpin selama aku pergi. Nabi kalau pergi diangkat satu amir pengganti. 1500 tahun sebelum Obama dipilih Amerika. Jadi kalau ada orang mengatakan negara yang paling bisa menerima perbedaan adalah Amerika, 1500 tahun sebelum Amerika Islam sudah mengangkat orang berkulit hitam. Tahun 50-an orang berkulit hitam dibawa dari Afrika sebagai budak kuli di Amerika. Yang kecil-kecil diletakkan di kebun binatang di samping kuda Nil. Sehingga orang putih nengok, nah itu kuda Nil, nah itu. Orang berkulit hitam tahun 50-an di Amerika tidak boleh masuk ke dalam ruang kelas belajar. Yang kulit putih aja yang belajar di dalam pakai kursi meja. Yang hitam di luar. Disediakan kursi kecil di luar, nengok. Rasis, rasialis, fasis. Sekarang kita pula dituduhnya begitu. Cuma mau melawan kita lemah. Wa innahu, sesungguhnya, man ya'ish, siapa di antara kalian hidup, ish, asya ya'ishu, ya'ish, siapa yang hidup, siapa yang hidup nanti di antara kalian ini sesudah aku, fasayara, dia akan melihat ikhtilafan katsira, banyak sekali ikhtilaf. Jadi kalau ada jamaah sekarang bingung, Ustaz banyak sekali ikhtilaf sekarang. Memang udah begitu kata Nabi, banyak ikhtilaf nanti. Lalu bagaimana supaya kita tak salah jalan? Fa'alaikum bisunnati, maka ikutilah sunnah. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin, dan sunnah khulafa' rasyidin.